Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep behavioral yang tentunya tidak terlepas dari bimbingan konseling itu sendiri, teman-teman. Nah, berbicara tentang behavioral yang dimana konsep tersebut merupakan konsep yang terpacu terhadap tingkah laku manusia. Selain itu, behavior juga memandang bahwa belajar itu merupakan suatu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya sebuah interaksi antara stimulus dan respon. Hal tersebut yang dikemukakan oleh Robert pada tahun 2014. Sehingga dapat kita pahami bersama bahwa belajar itu merupakan salah satu bentuk dari suatu perubahan yang dialami oleh peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon tadi. Nah, menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon itu dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Selain itu juga teman-teman, behavior itu juga mengutamakan terhadap pengukuran. Oleh sebab itu, pengukuran itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk melihat terjadi atau tidaknya sebuah perubahan tingkah laku tersebut. Adapun ciri-ciri dari teori ini yaitu adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian terkecil, yang dimana bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, dan mementingkan pembentukan reaksi atau respon, dan menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar seorang peserta didik, dan mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, pada teori belajar ini itu juga disebut dengan stimulus dan respon tadi dalam psikologis. Artinya bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh sebuah ganjaran atau reward dan penguatan atau yang biasa disebut dengan reinforcement dari lingkungan itu sendiri. Nah, dengan demikian dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan-jalinan yang sangat erat antara sebuah reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Selain itu, implikasi teori behavior dalam kegiatan pembelajaran itu tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, dan media serta fasilitas pembelajaran yang tersedia. Selain itu juga pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan itu berpijak pada teori behavior yang memandang bahwa pengetahuan adalah suatu yang objektif, pasti, tetap, dan tidak akan pernah berubah. Selain itu juga teori ini, konsep behavioral itu juga hingga sampai sekarang itu masih mendominasi praktek pembelajaran terutama di Indonesia. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi di negara kita. Hal ini tampak jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi sekalipun. Nah, pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan diri atau yang biasa disebut dengan drill disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering dilakukan. Implikasi teori behavioral dalam kegiatan pembelajaran itu tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, serta media
dan sebuah fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioral, memandang bahwa pengetahuan itu adalah objektif, pasti, dan tidak berubah seperti yang dikatakan sebelumnya. Pembiasaan atau disiplin ini menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran itu lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan itu dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan itu dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah atau kita memberi apresiasi lah. Nah, demikian juga teman-teman, ketaatan pada aturan itu dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Nah, peserta didik atau objek itu harus berperilaku sesuai dengan aturan yang telah diatur, sehingga kontrol belajar itu harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri peserta didik. Nah, tujuan dari pembelajaran menurut teori behavior itu ditekankan kepada penambahan pengetahuan, teman-teman. Sedangkan belajar itu sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Nah, dalam penyajian isi atau materi pelajaran itu menekankan pada sebuah keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta, mengikuti urutan dari bagian ke keseluruhan. Pembelajaran mengikuti aturan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar itu lebih banyak didasarkan pada buku, tes atau buku atau teks. Wajib dengan penekanan pada keterampilan yang dimana mengungkapkan kembali isi buku atau teks. Dalam teori Sans pada tahun 2012 kemudian merumuskan peran yang harus dilakukan oleh sang guru dalam proses pembelajaran, yaitu antara lain ada 4. Yang pertama, yaitu adalah membentuk kebiasaan peserta didik, dan jangan berharap kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, itu selalu berhati-hati dan jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah, karena mengubah kebiasaan yang telah terbentuk itu adalah hal yang sangat sulit. Yang ketiga, jangan membentuk kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Yang keempat, bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu. Selain itu juga evaluasi menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya itu menggunakan paper atau pensil test. Evaluasi hasil belajar menuntut satu jawaban yang benar. Nah, maksudnya bila seorang peserta didik itu menjawab secara benar sesuai dengan keinginan seorang guru, hal ini menunjukkan bahwa peserta didik itu telah menyelesaikan tugasnya, telah menyelesaikan tugas belajarnya. Nah, evaluasi belajar itu dipandang sebagian yang terpisah dari kegiatan pembelajaran, dan biasanya itu dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu teman-teman, yang dapat kita kemukakan, yang dapat kita paparkan pada kesempatan kali ini tentang konsep behavioral yang tentunya tidak terlepas dari bimbingan konseling. Berbicara mengenai kasus, contoh kasus sendiri dalam metode behavioral yang tentunya tidak terlepas dari bimbingan konseling, kita ambil contoh, ada seorang anak yang sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, untuk pendekatan atau sebuah penanganan yang harus kita lakukan sebagai pengajar, itu kita menemui anak tersebut untuk memahami kenapa sih alasan dibalik tidak dikerjakannya PR. Nah, bisa jadi anak tersebut itu merasa kesulitan dengan materi atau tidak punya waktu karena aktivitas di luar sekolah seperti lomba atau apalah. Nah, guru dapat memberikan bimbingan tambahan atau sebuah hal yang dapat membuat jadwal PR tersebut agar lebih fleksibel. Dalam konsep behavioral pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, yaitu adalah pendekatan terapi tingkah laku
yang efektif dalam mengatasi masalah yang maladaptif. Yang kedua, kelebihan dari behavioral ini yaitu membantu manusia mendapatkan perilaku yang baru. Yang ketiga, konseling behavioral membantu manusia untuk dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan juga dipengaruhi oleh orang lain. Selain kelebihan, konsep behavioral juga memiliki kekurangan. Adapun yaitu yang pertama adalah pendekatan ini terlalu terfokus terhadap perilaku. Terus yang kedua, kurangnya fokus pada penyebab utama. Terus yang ketiga, keterbatasan pada beberapa kondisi. Yang keempat, pendekatan yang agak kaku ya teman-teman. Terus yang kelima yaitu adalah kurangnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Pada intinya kesimpulan yang dapat kita ambil dari konsep behavioral ini, dalam pendekatan konsep ini, konselor itu menggunakan sebuah teknik-teknik yang berdasarkan pendekatan behavioristik untuk membantu seorang konseli dalam mengatasi masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Oleh sebab itu, konseling ini bertujuan untuk membantu seorang klien atau seorang konseli untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak adaptif dan membentuk tingkah laku yang lebih baik dan lebih efektif dalam hidupnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.